Halo teman-teman, perkenalkan saya Gita Rizka Alianisa dengan NIM 2405076033. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2024. Di video ini saya akan mengulas kembali materi kuliah tamu yang diadakan kemarin oleh Dr. Dwi Sulistyorini, SSM Hum dari Universitas Negeri Malang. Materi yang dibawakan oleh beliau adalah sastra horor dalam berbagai perspektif. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk materi yang pertama. Jadi, sastra horor adalah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif pembaca, seperti takut, cemas, ngeri, dan teror. Tujuan diciptakannya sastra horor yaitu untuk menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Poin sentral dalam sastra horor diantaranya 1. Tentu terdapat supranatural atau realistis adanya ancaman. 2. Adanya ketegangan dan misteri. 3. Latarnya yang suram dan terpencil. Dan yang keempat, mengeksplorasi ketakutan manusia. Asal mula munculnya sastra horor yaitu yang pertama, berakar dari zaman kuno. Tentu berasal dari cerita rakyat seperti mitos, legenda, kisah hantu yang diceritakan secara turun-temurun dengan lisan. Yang kedua, merupakan genre gotik, yaitu muncul pada abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern. Ceritanya fokus pada kastil tua dengan suasana suram. Yang ketiga, era Victoria abad ke-19, sastra horor sebagai kritik sosial, contohnya pada cerita Dracula karya Bram Stoker, sebagai kritik-kritik sosial bahwa ada seorang tokoh yang suka makan darah manusia. Jika dilihat dari kritik sosialnya, bisa juga dikaitkan dengan koruptor. Kemudian yang keempat, sastra horor bersifat modern dan kontemporer, yaitu mengeksplorasi horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menekankan pada psikologisnya. Di sini bisa dilihat yaitu bagaimana cerita itu dikemas agar lebih menarik ketika didengarkan oleh peserta didik. Alasan pembaca menikmati sastra horor dilihat dari sudut perspektif psikologis. Yang pertama, sebagai pelepas adrenalin, menikmati rasa takut dengan lingkungan yang aman. 2. Katarsis emosional, melepaskan ketegangan atau kecemasan kehidupan nyata melalui karya fiksi. Yang ketiga, eksplorasi sisi gelap, menjelajahi kematian, tabu, dan sisi gelap manusia. Dan yang keempat, teori extension transfer, meningkatkan gairah fisiologis akibat rasa takut, kemudian diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman selesai. Kemudian dilihat dari sudut perspektif sosiologi dan budaya. Yang pertama, merefleksikan ketakutan secara kolektif. Horor mencerminkan ketakutan masyarakat pada masanya, misal pada pandemi, perang, atau ketidaksetaraan sosial. Yang kedua, sebagai kritik sosial, dengan mengkritik institusi, moralitas, norma-norma yang menindas, contohnya pada puisi Surat pada Penguasa karya Mimik Haryati. Yang ketiga, horor lokal, dipengaruhi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual. Misalnya, pada cerita leak yang berasal dari Bali, kuntilanak, pocong, dan kuyang yang berasal dari Kalimantan. Hal ini mencerminkan interaksi antara masyarakat dengan alam gaib. Selanjutnya, perspektif tema dan subgenre dalam sastra horor diantaranya 1. Gotik. Gotik ini berisi suasana, arsitektur tua, dan romansa yang gelap. Kemudian yang kedua, horor supranatural, misalnya iblis, hantu, dan vampir. Yang ketiga, horor psikologis, fokusnya pada pikiran yang tidak stabil, kegilaan, dan paranoia. Contohnya pada cerpen The Shining tahun 1977 karya Stephen King. Yang keempat, horor tubuh atau body horror, misalnya mutilasi dan kerusakan tubuh. Kerusakan tubuh seperti kecelakaan tangan patah, gegar otak, dan sebagainya. Contohnya pada cerpen The Art of Horror karya Clive Barker. Dan yang kelima, slasher atau survival, misalnya pembunuhan berantai atau berencana, setelah itu ingin bertahan hidup. Contohnya Halloween. Menurut Wellep dan Warren tahun 2014, karya sastra dapat digolongkan dalam genre gotik karena memiliki batasan dalam menguraikan narasi seperti kastel yang sudah rusak, horor Katolik Roma, peristiwa yang misterius, penculikan, dan pencarian dalam hutan-hutan sunyi yang dapat memunculkan
rasa horor dan ketegangan yang menyenangkan bagi para pembacanya. Kemudian, pergeseran klasifikasi genre sastra menurut Wellek dan Weren tahun 2014, yaitu mulai abad ke-19, konsepsi genre mengalami pergeseran karena banyaknya genre baru. Sastra bukan lagi tentang bentuk, tetapi sudah mengarah pada aliran dalam karya sastra dan berkaitan dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan sosiologi. Kumpulan Budak Setan tahun 2010 merupakan pembacaan ulang karya Abdul Harahap yang ditulis ulang oleh Intan Paramadita, Eka Kurniawan, dan Ugoran Prasad. Tema-tema yang ditulis oleh Abdul Harahap tidak lepas dari latar sosial budaya yang terdapat di Indonesia. Tema-tema itu terdiri dari 1. Arwah penasaran, 2. Pembunuhan, 3. Benda goib dalam cerita seperti jimat, susuk, dan topeng, 4. Siluman, dan yang kelima, motif-motif setan, dendam, dan seks. Contoh kajian kumpulan Budak Setan itu contohnya pada pendekatan sosiologi oleh Nurmilah Fadilah, aspek latar sosial budaya masyarakatnya dipengaruhi oleh susuk. Kemudian yang kedua, ada aspek latar sosial budaya masyarakat akibat benda gaib. Kemudian kajian sastra horor dalam ritual, yaitu contohnya 1. Kehadiran penunggu telaga rambut monte dalam larung sesaji upacara bersih desa sebagai simbol akrtip cerita oleh Dwi Sulistyorini. Kemudian yang kedua, misteri leak derti dan kesakralan Kanjeng Kliwon hingga ngaben masal dalam cerita I Gede Basur oleh ALKD Sriwudari. Beliau juga menambahkan struktur arketip pada cerita Koyon di Samarinda yang diteliti oleh salah satu mahasiswanya. Yang pertama, arketip karakter itu terdiri dari the hero, the innocent youth, dan the trickster. Kemudian yang kedua, arketip simbol itu simbolnya ada darah dan pohon. Sastra horor dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran literasi area konten dengan tujuan untuk menghasilkan peserta didik yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Sastra horor juga terdapat dua pengalaman yang menarik, yaitu pengalaman estetik dan pengalaman fisik. Pengalaman estetik terjadi ketika kita mampu menikmati karya seni dengan cara yang menyenangkan. Sementara pengalaman fisik, kejadian yang dialami oleh seseorang dengan melibatkan interaksi dengan dunia nyata melalui panca indera. Selanjutnya, budaya lokal yang tercermin dalam sastra horor bukan hanya latar dalam sastra, melainkan roh yang menghidupkan. Dalam budaya lokal ini terdapat beberapa bentuk, yaitu yang pertama, ruang pertemuan manusia dengan alam, yang kedua, perpaduan dunia realitas, imajinasi, dan fantasi, yang ketiga, pesan moralnya itu literal dan interpretatif, dan yang keempat, pertemuan logika, etika, dan estetika. Sekian penyampaian materi dari kuliah tamu yang saya ikuti kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.